Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Lalatusyami dengan NIM 7211419027 dari Rombel Akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni bab yang kelima, Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Yang pertama ada peranti keras. Jadi peranti keras ini contohnya itu komputer. Dalam peranti keras itu terdapat 3 elemen penting. Yang pertama itu ada prosesor atau CPU. Jadi prosesor ini atau CPU adalah tempat di mana semua proses pendataan dilakukan. Kemudian yang kedua ada memori. Jadi memori adalah tempat di mana CPU itu melakukan pekerjaannya. Semakin besar memori suatu komputer, maka prosesor atau CPU akan semakin cepat pula mengerjakan segala tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini terdiri dari dua, yakni ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan tidak tetap. Nah, yang pertama itu ruang penyimpanan tetap atau fixed storage. Contohnya itu hard drive. Kemudian yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Contohnya removable storage seperti flash disk, USB, CD, dan DVD. Alat-alat input device. Jadi data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh pengguna yang mengetik pada keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Alat-alat output device itu meliputi yang pertama ada layar komputer, kemudian ada mouse, dan ada juga printer untuk menyetak dokumen atau data. Nah, kemudian ada alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama itu ada telepon seluler. Contohnya itu merek Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain. Kemudian telepon seluler cerdas, contohnya itu BlackBerry. Kemudian yang terakhir ada jaringan rumah, contohnya itu modem DSL atau digital subscriber layer. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Yang pertama ada perbaruan. Jadi dalam perbaruan terdapat dua jenis pembaruan, yakni update untuk alat sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Yang kedua ada hacker. Hacker sendiri adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik komputer ke sumber daya miliknya, atau menghapus file di dalam komputernya. Yang ketiga ada virus komputer. Jadi dalam virus komputer terdapat program-program kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer, seperti program atau file. Yang terakhir ada spyware. Spyware ini sebuah komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Next ada peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem bertugas untuk menjalankan tugas-tugas dasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Contohnya adalah Windows XP. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Terdapat 3 jenis peranti lunak aplikasi. Yang pertama itu peranti lunak aplikasi siap pakai atau pre-written application software. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus atau custom application software. Dan yang terakhir ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Next, ada koneksi publik. Yang pertama ada paket. Jadi paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, alamat komputer pengirim, dan informasi pengendaliannya. Contohnya itu paket data. Paket data itu seperti smartphone, kemudian XL, dan merek-merek operator lainnya. Kemudian yang kedua ada model kabel. Model kabel adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Ya, contohnya itu seperti
MNC, IndiHome, dan lainnya. Next, ada saluran pribadi. Saat di dalam saluran pribadi terdapat dua jenis. Yang pertama adalah saluran komunikasi personal. Jadi saluran komunikasi personal adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Saluran pribadi ditujukan untuk digunakan dan disediakan oleh penyedia layanan umum seperti perusahaan telepon. Kemudian yang kedua ada jaringan maya atau virtual private network, yakni teknologi jaringan yang dapat menyediakan koneksi yang aman melalui suatu jaringan seperti Wi-Fi dan internet. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi. Yang pertama ada sistem network architecture. Sistem ini dirancang untuk komputer-komputer besar. Sistem network architecture membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Selanjutnya itu ada token ring. Protokol ini memungkinkan komputer-komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya. Dan yang terakhir adalah Ethernet, yakni suatu protokol yang terbuka bagi sebuah komunikasi peer-to-peer. Next ada alamat jaringan internet. Alamat jaringan internet atau IP adalah tempat bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 dan dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Next ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan area lokal. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian yang kedua ada jaringan area metropolitan atau metropolitan area network. Jaringan yang memiliki batas jarak sisik sebesar kurang lebih dari 30 mil. Secara konsep, Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh suite di dalam satu gedung atau seluruh departemen. Yang ketiga ada internet dan intranet. Jadi internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media lainnya. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi perusahaan atau operasi perusahaan. Jadi antara internet dan intranet itu memiliki kesinambungan. Kemudian yang terakhir ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.